Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Nasrullah dengan NPM 235520113337 kelas TIF LP23D. Di sini saya akan mereview eh, mengenai konsep dasar dan cara kerja model TCP/IP. Untuk memenuhi tugas e-learning 5 mata kuliah jaringan komputer 1. Baik, langsung saja. Yang pertama ada konsep dasar dan cara kerja model TCP/IP. TCP/IP adalah model jaringan untuk komunikasi data antar komputer di internet. Model ini dikembangkan oleh Departemen Pertahanan AS dan digunakan untuk memungkinkan berbagai perangkat dan jaringan berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya, pengertian TCP/IP. Yang pertama ada definisi. TCP/IP adalah kumpulan protokol untuk komunikasi data antar komputer di internet. Kemudian yang kedua itu ada struktur. TCP/IP adalah kumpulan protokol yang terdiri dari beberapa layer atau lapisan, di mana setiap layer memiliki fungsi tertentu. Model TCP/IP ini terdiri dari 4 layer, yaitu layer akses jaringan atau network interface, yang kedua ada layer internet, yang ketiga ada layer transport, dan yang keempat ada layer aplikasi. Kemudian TCP/IP juga memiliki fungsi, yaitu memungkinkan berbagai perangkat dan jaringan berkomunikasi satu sama lain. Langsung saja ke struktur. Yang pertama ada layanan akses jaringan, yang dimana memiliki fungsi mengatur pengiriman data antar perangkat dalam jaringan yang sama. Layer ini bertanggung jawab untuk mengatur bagaimana data dikirimkan dari perangkat satu ke perangkat lain dalam jaringan yang sama. Ini melibatkan perangkat keras seperti kabel, router, switch, dan protokol seperti Ethernet. Kemudian ada juga contoh protokolnya, yaitu Ethernet, Wi-Fi, dan token ring. Kemudian analoginya seperti jalan raya yang menghubungkan rumah-rumah di suatu wilayah. Bayangkan network interface layer sebagai jalan raya yang menghubungkan rumah-rumah di suatu wilayah. Jika kita ingin mengirim barang dari satu rumah ke rumah lain, maka kita memerlukan jalan raya sebagai sarana pengiriman. Demikian pula, layer ini adalah media fisik dan protokol yang digunakan untuk mengirimkan data antar perangkat dalam satu jaringan. Kemudian layer yang kedua yaitu ada layer internet. Sama seperti layer sebelumnya, layer internet juga memiliki fungsi, yaitu menentukan rute dan alamat data yang dikirimkan ke jaringan lain. Di mana layer internet bertanggung jawab untuk menentukan rute atau routing dan alamat atau addressing data yang dikirimkan ke jaringan lain. Disinilah IP, Internet Protocol, bekerja untuk mengarahkan data ke alamat tujuan yang tepat. Kemudian layer internet juga memiliki contoh protokolnya, yaitu ada IP, kemudian ada ICMP atau Internet Control Message Protocol, dan ARP atau Address Resolution Protocol. Kemudian layer internet ini juga dianalogikan seperti kode pos dalam pengiriman surat, di mana layer internet ini dapat diibaratkan seperti kode pos dalam proses pengiriman surat. Ketika Anda mengirim surat ke orang di kota lain, kode pos pada alamat membantu kantor pos mengetahui kemana surat tersebut harus dikirim.
Demikian pula, layer ini mengatur alamat IP untuk mengetahui tujuan dari data yang dikirimkan. Selanjutnya yang ketiga ada layer transport. Layer transport ini juga memiliki fungsi, yaitu menjamin data sampai ke tujuan dengan benar dan dalam urutan yang tepat. Layer ini bertugas untuk menjamin data sampai ke tujuan dengan benar. Layer transport mengatur pemecahan data menjadi paket-paket kecil dan memastikan urutannya tetap sama saat data diterima. Kemudian contoh protokolnya yaitu ada TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol. Layer transport ini juga dapat dianalogikan seperti kurir pengantar yang memastikan barang dikirim dengan aman ke tujuan. Transport layer dapat dibandingkan dengan kurir pengantar barang yang memastikan barang dikirim dengan aman ke tujuan. Mengecek barang yang dikirimkan agar tidak rusak atau hilang. Protokol TCP memastikan semua data diterima dengan baik dan dalam urutan yang benar. Sedangkan UDP mengirim data tanpa jaminan penuh, seperti layanan pengiriman barang kilat tanpa jaminan. Selanjutnya, yang keempat itu ada layer aplikasi. Layer aplikasi juga memiliki fungsi, yaitu layer ini adalah tempat aplikasi berinteraksi dengan protokol untuk memfasilitasi komunikasi antar pengguna. Layer ini mengelola komunikasi langsung antara aplikasi seperti browser atau email dengan protokol di jaringan. Nah, ini adalah dari contoh protokolnya, yaitu ada HTTP, FTP, SMTP, dan DNS. Yang dimana ada browser menggunakan HTTP untuk mengakses website, kemudian juga ada email menggunakan SMTP untuk mengirim pesan elektronik, dan ada FTP untuk transfer file. Kemudian ada juga contoh analoginya dari layer aplikasi ini, yaitu application layer seperti etalase toko tempat Anda berinteraksi langsung dengan layanan atau produk. Jika Anda mengunjungi toko, misalnya website, maka etalase ini memberikan akses langsung ke produk yang Anda inginkan. Kemudian ada implementasi TCP/IP. Yang pertama itu permintaan. Saat membuka halaman web, browser mengirim permintaan melalui application layer atau HTTP. Kemudian ada pemrosesan. Data tersebut dikirim ke layar transport TCP untuk proses dan dipecah menjadi paket-paket kecil. Kemudian yang ketiga itu pengalamatan. Paket ini diteruskan ke internet layer yang memberikan alamat tujuan melalui protokol IP. Dan yang keempat itu pengiriman. Paket data dikirim melalui network interface layer untuk sampai ke tujuan. Selanjutnya yang terakhir itu ada kesimpulan. Yang pertama ada fungsi utama. TCP/IP memungkinkan komunikasi efektif antar perangkat di internet. Yang kedua ada struktur berlapis. 4 layer TCP/IP bekerja sama untuk memastikan pengiriman data yang efisien. Kemudian pentingnya memahami TCP. Memahami TCP penting untuk pengembangan jaringan komputer. Sekian review materi mengenai TCP/IP ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.